Belenggu Hasrat Sang Mafia, sebuah novel karya dari anak kos, memasuki bab keempat. Gadis kecil penggoda. Persembahan audio tun dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kembali di saat dimana Kiara dengan beraninya naik ke atas pangkuan seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Keberanian Kiara mengejutkan semua orang yang ada di ruangan itu. Termasuk para anggota Alexander yang sedang berdiri berjaga dan juga kedua anggota kepercayaannya, Sin dan Vin yang masih tetap setia mengikuti alur hiburan di hadapan mereka. Kiara masih tidak mendapatkan respon dari lelaki asing yang ia goda. Tangannya kemudian masuk ke dalam jas Alexander Grey. Dia mengusap dada bidang Alexander Grey dari balik kemeja putihnya. "Kenapa kau tidak merespon aku? Apakah aku kurang cantik untukmu?" Tanya Kiara lagi karena tidak mendapatkan respon dari lelaki yang tidak dia kenal sama sekali. Seperti tidak terganggu, Alexander bersikap biasa saja. Dia masih meneguk minumannya. Setelah itu dia mengulurkan tangannya kepada anak buahnya yang sedang berdiri untuk diberikan rokok untuk dia hisap. Alexander merentangkan salah satu tangannya, dan satu lagi dia gunakan untuk memegang rokok. Kiara terbatuk karena asap yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. "Hei, Tuan Tampan, kenapa kau merokok di hadapan gadis sepertiku? Tidakkah kau tahu merokok bisa membunuhmu?" Seru Kiara mengibas-ngibaskan tangannya untuk menghindari asap rokok Alexander Grey. Tetapi di tengah kemabukannya dia langsung melihat ke arah Alexander dengan mendongakkan wajahnya. "Atau kau sengaja ya?" Tiba-tiba Kiara menangis. Lalu hanya dalam beberapa detik mengusap air matanya lagi dan melanjutkan ucapannya. "Kau meremehkan aku kan? Kau sengaja merokok di hadapanku agar aku terbatuk dan sesak napas. Kalian semua sama saja meremehkan seseorang yang tidak memiliki apapun sepertiku. Berselingkuh dariku, dan sekarang kau bahkan menolakku." Tangis Kiara lagi, dengan begitu serius sampai sesenggukan. "Baiklah, jika kau menolakku, aku akan mencari yang lain," ucap Kiara lagi sembari menepuk-nepuk bawah Alexander. Matanya yang setengah terpejam dan kepalanya yang sudah pusing tidak menghalanginya untuk bangkit berdiri dan menemukan seseorang untuk menemaninya. Sekarang Kiara hanya ingin melupakan perselingkuhan kekasihnya. Dia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa sekarang. Kiara mencoba berdiri. Tetapi saat dia berhasil bangkit namun masih semboyongan, tangannya ditarik oleh Alexander Grey sampai terjatuh lagi ke pangkuannya. Dia mematikan rokoknya yang tadi ia hisap. Sekarang, dia melihat wajah Kiara secara lekat, juga melihat tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Matanya tajam, dan tidak ada senyuman sedikit pun yang ia lemparkan. Alexander hanya terdiam melihat Kiara. Entah sedang memikirkan apa dirinya saat melihat penampilan Kiara yang dirasa berbeda dari wanita yang ada di bar malam ini. "Sin, bawa dia ke tempatku, dan hubungi Laila untuk datang." Sembari meraih dagu Kiara, Alexander tersenyum sinis. Dia mendorong Kiara sampai terjatuh dan keluar dari ruangan VVIP bar. Langkahnya diikuti oleh para anak buahnya di belakang. Setelah melihat wajah Kiara yang sepertinya masih polos, memberikan ide brilian bagi Alexander. Dia menyeringnya sembari pergi melangkah. "Baik bos, akan langsung saya laksanakan." Serusin berdiri dan menunjukkan wajahnya yang serius sembari menghormat. Hal itu membuat Alexander geleng-geleng kepala, namun tidak memberikan respon lebih. Sin hanya bercanda barusan, karena bagi Alexander ketiga anggota intinya, Sin, Vin, dan Yuza, adalah saudaranya, jadi tidak perlu memberikan penghormatan yang tidak penting. Saat Alexander keluar dari ruangan, Sin segera mendongakkan wajahnya ke arah Kiara. Sebagai kode untuk para anak buahnya untuk memapah Kiara dari ruangan itu. Dengan sangat hormat dan serempak, anak buahnya langsung menunduk dan memapah Kiara untuk membawanya ke kediaman Alexander Grey. Walaupun Sin menyetujui perintah Alexander, tentu saja yang ia perintahkan adalah anak buahnya. Dia masih mau bersenang-senang dengan para wanita di ruangan itu. Dan Vin sepertinya sudah hilang bersamaan dengan keluarnya Alexander, membawa salah seorang wanita untuk menghiburnya malam ini.
Sedangkan di tempat yang berbeda, tepatnya di kediaman Laila, dia baru saja mendapatkan panggilan telepon dari anak buah Alexander. Jika Laila diminta untuk datang ke kediaman Alexander. Laila yang mendapatkan informasi itu tidak bisa lebih senang dari ini. Dia begitu senang sampai dia harus mengatur pernapasannya sebentar. Karena terlalu bersemangat. Dia langsung untuk menghiburnya malam ini. Sedangkan di tempat yang berbeda, tepatnya di kediaman Laila, dia baru saja mendapatkan panggilan telepon dari anak buah Alexander. Jika Laila diminta untuk datang ke kediaman Alexander. Laila yang mendapatkan informasi itu tidak bisa lebih senang dari ini. Dia begitu senang sampai dia harus mengatur pernapasannya sebentar. Karena terlalu bersemangat. Dia langsung membersihkan dirinya dan memilihkan baju terbaik yang ia punya di lemari. Setelah itu, tidak lupa dia berdandan. Dia ingin tampil sempurna bertemu Alexander di kediamannya. Bagi Laila, ini adalah awal mula yang baik untuk pertunangan dirinya dengan Alexander Grey. Laila Hayes adalah tunangan Alexander Grey yang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Alexander dan Laila sudah berteman dari kecil dan bertunangan setelah dewasa. Tapi entah mengapa setelah mereka bertunangan, sikap Alexander berubah total terhadap Laila. Laila sama sekali tidak melakukan kesalahan, tetapi Laila tidak ingin meninggalkan dan membatalkan pertunangannya dengan Alexander. Karena Alexander adalah cinta pertamanya, dan dia masih mencintainya sampai sekarang. Walaupun pernikahan mereka diatur untuk kebutuhan bisnis kedua keluarga Hayes dan keluarga Grey. Tetapi itu sama sekali tidak penting bagi Laila. Yang penting baginya adalah dia bisa bersama dengan Alexander selamanya. Di kediaman pribadi Alexander Grey, Kiara sudah dibawa ke kediaman pribadi Alexander Grey oleh anak buah Sin tadi. Kiara yang sudah tertidur pulas, tidak menyadari jika dia sudah berada di tempat orang lain dan akan menghadapi masalah terbesar dalam hidupnya. Dia dibaringkan di sebuah kasur luas. Merasakan tubuhnya menyentuh sesuatu yang lembut dan empuk, membuat Kiara tersenyum dalam tidurnya. Dia mengusap sesuatu yang sangat lembut itu, yang merupakan bantal di kasur itu. Ayam goreng kesukaanku. Aku akan memelukmu agar kau tidak kabur lagi. Kiara bahkan mengigau jika bantal yang ia pegang adalah sepotong ayam goreng besar. Dia sedang bermimpi, dan dia sedang berada dalam dunia makanan di mana para makanan kesukaannya sedang melayang dan dia harus menangkapnya, agar bisa ia makan. Dan ia berhasil menangkap sebuah tangkapan besar, yaitu ayam goreng yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Cih, anak kecil. Tadi kau berani menggoda aku. Dan sekarang kau tertidur pulas dan membicarakan ayam goreng. Alexander menyeringai. Dia sudah memakai sebuah piyama tidur, tanpa mengenakan apapun di dalamnya. Dia naik ke kasur, dan melihat tingkah Kiara di atas kasurnya yang bertingkah seperti anak kecil yang sedang tidur. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.